Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Tiara Firmansyah dengan NIM A1A12303. Saya Ilham Muhammad Indra dengan NIM A1A12305. Saya Priska Simbolon dengan NIM A1A1239090. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengertian, dasar, tujuan, fungsi, serta sejarah pendidikan multikultural, dan kami akan menjelaskan mengenai suku Minangkabau. Mari simak videonya. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang menghargai keberagaman etnis, budaya, dan bahasa dan latar belakang lainnya dengan tujuan meningkatkan lingkungan yang inklusif dan adil. Nah, setelah mendengar pengertian dari pendidikan multikultural, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pendidikan multikultural. Dasar pendidikan multikultural ada 3. Yang pertama, meningkatkan nilai penting keberagaman budaya. Yang kedua, ada gerakan perubahan pendidikan, dan yang ketiga, ada proses pendidikan. Tujuan pendidikan multikultural. Ada beberapa tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan interaksi etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Dan yang keempat, kompetensi multikultural. Yang kelima adalah perkembangan nilai dasar. Nah, setelah mendengarkan tujuan pendidikan multikultural, sekarang saya akan menjelaskan fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama, sebagai langkah penguatan karakter pada peserta didik. Yang kedua, sebagai upaya untuk mengajarkan pada peserta didik bahwa konflik itu selalu ada, sehingga mereka bisa mengedepankan perilaku positif di tengah keberagaman. Dan yang terakhir adalah sebagai upaya pembinaan akan keutuhan bangsa yang dimana di dalamnya memuat keberagaman. Itulah tadi prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Kita akan membahas sejarah pendidikan multikultural. Pada awal abad ke-20, kesadaran sosial akan pentingnya keberagaman dalam pendidikan dipelopori oleh John Dewey. Dan selanjutnya gerakan hak hak sipil pada tahun 1950 hingga tahun 1960-an, momentum penting dari perjuangan kesetaraan rasial yang berdampak pada kebijakan pendidikan. Pada tahun 1970-an, pengembangan teori oleh tokoh seperti James Bank dan Karl Agren dan mulai implementasi kurikulum inklusif. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, implementasi lebih luas di berbagai negara dengan beberapa kritik terhadap efektivitasnya. Dan selanjutnya pada tahun 2000 hingga sekarang, pendekatan holistik yang lebih dalam yang mencakup kebijakan praktik dan hubungan di sekolah dengan fokus pada keadilan sosial. Nah, itu saja sejarah singkat dalam pendidikan multikultural. Sekian, terima kasih. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya. Salah satunya adalah suku Minangkabau atau sering disebut suku Minang. Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kebudayaan Minangkabau merupakan warisan budaya yang kaya dan beragam. Dari adat istiadat yang unik, seni dan sastra yang kaya, hingga kuliner yang lezat dan musik yang indah. Kebudayaan Minangkabau mencerminkan kekayaan dan keunikan masyarakat. Budaya suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki budaya yang unik. Sejak abad ke-14, masyarakat suku Minang banyak yang merantau ke pesisir timur Sumatera hingga negeri Sembilan, Malaysia. Hal tersebut yang membuat suku Minangkabau terkenal dengan budaya rantau. Orang Minangkabau juga dikenal sukses dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, ada istilah yang populer di masyarakat kalau orang Padang merupakan singkatan dari pandai berdagang. Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki filosofi adai basanding syara basandi kitabullah. Jika disederhanakan, falsafah orang Minang memiliki makna menjadikan agama Islam sebagai landasan utama dalam tata kelola kehidupan sehari-hari. Suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, artinya garis keturunan berasal dari pihak wanita. Segala kekayaan dan nama keluarga akan diwariskan kepada kaum wanita. Struktur rumah tangga pun didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal, di mana perempuan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan keluarga. Adat istiadat Minangkabau juga ditandai oleh adanya rumah gadang.
bangunan tradisional yang memiliki simbol keberadaan keluarga dan identitas Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki filosofi bahwa pemimpin itu hanya ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Artinya, seorang pemimpin haruslah dekat dengan masyarakat yang ia pimpin, dan seorang pemimpin harus siap untuk dikritik jika ia berbuat salah. Dengan filosofi tersebut, maka Minangkabau banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah di berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Minangkabau merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang paling banyak melahirkan pemimpin dan tokoh pelopor seperti Muhammad Hatta, Hamka, Tan Malaka, dan banyak lagi lainnya. Bahasa suku Minangkabau. Bahasa Minangkabau merupakan salah satu bahasa yang terdapat dalam rumpun bahasa Minangkabawi yang bercabang dari rumpun Melayu dan Sumbawa, alias rumpun bahasa Indonesia Barat, yang diturunkan dari rumpun Melayu, Polinesia yang merupakan cabang dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Minang memiliki banyak dialek, bahkan antar kampung yang dipisahkan oleh sungai sekalipun dapat mempunyai dialek yang berbeda. Menurut Nadra, di wilayah Sumatera Barat bahasa Minang dapat dibagi menjadi 9 dialek, yaitu yang pertama dialek Raomapat, yang kedua dialek Muara Lolo, yang ketiga dialek Lubua Alai, yang keempat dialek Payakumbuh, yang kelima dialek Agam, yang keenam dialek Pancung Soal, yang ketujuh dialek Koto Baru, yang kedelapan dialek Pekal, dan yang kesembilan dialek Lintau. Bahasa Minangkabau umum ini juga disebut sebagai dialek Padang yang biasa disebut bahasa Padang atau bahasa Urang Awak. Selanjutnya alat musik suku Minangkabau. Suku Minangkabau sendiri memiliki berbagai macam alat musik tradisional yaitu saluang. Saluang adalah alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Alat musik tiup ini terbuat dari bambu tipis atau talang, di mana orang Minangkabau percaya bahwa bahan yang paling bagus untuk dibuat saluang berasal dari talang untuk jemuran kain atau talang yang ditemukan hanyut di sungai. Selanjutnya adalah alat musik pupuk batang padi. Alat musik tradisional ini dibuat dari batang padi, pada ujung ruas batang dibuat lidah, jika ditiup akan menghasilkan celah sehingga menimbulkan bunyi. Sedangkan pada ujungnya dililit dengan daun kelapa yang menyerupai trompet, bunyinya melengking dan nada dihasilkan melalui permainan jari pada lilitan daun kelapa tersebut. Selanjutnya adalah alat musik sarunai atau klarinet Minang. Sarunai berasal dari kata sehnai, yaitu alat musik di lembah Kashmir, India. Terdiri dari dua potong bambu yang tidak sama besarnya. Sepotong yang kecil dapat masuk ke potongan yang lebih besar dengan fungsi sebagai penghasil nada. Alat musik ini memiliki 4 lubang nada yang akan menghasilkan bunyi melodius. Alat ini sudah jarang yang menggunakan, di samping juga sulit membuatnya. Nada yang dihasilkan juga tidak banyak terpakai. Selanjutnya adalah alat musik pupuk tandua. Alat musik ini dibuat dari tanduk kerbau dan bagian ujung dipotong datar untuk meniup. Bentuknya mengkilat dan hitam bersih, tidak berfungsi sebagai alat pengiring nyanyi atau tari, jadi sebagai peluit tanpa lubang, sehingga hanya ada nada tunggal. Dahulu digunakan untuk aba-aba pada masyarakat, misalnya pemberitahuan saat subuh dan maghrib atau ada pengumuman dari pemuka kampung. Selanjutnya adalah alat musik talempong atau bonang Minang. Di Jawa disebut bonang, yaitu berbentuk gong kecil yang diletakkan datar dan terbuat dari kuningan. Namun juga ada yang terbuat dari kayu dan batu. Membunyikannya dengan pukulan kayu. Biasanya talempong dipakai mengiringi tari piring, di mana penari menyembunyikan piring dengan cincin dan saling bersautan. Selanjutnya adalah alat musik aguang atau gong Minang. Istilah gong dalam bahasa Minang adalah aguang. Bentuknya sama dengan yang ada di daerah lain seperti di Melayu, Sunda, Jawa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alat musik gendang atau gendang Minang. Istilah gendang dalam bahasa Minang adalah gandang atau dalam bahasa Batak gondang. Bentuknya sama dengan yang ada di daerah lain seperti di Melayu, Batak, Sunda, Jawa, dan lain-lain. Cara memainkannya sama juga, yaitu sisi lingkaran kecil di sebelah kiri dan yang lebih besar ada di sebelah kanan. Dan selanjutnya alat musik yang terakhir adalah biola atau biola Minang. Alat musik biola kemudian juga menjadi alat musik tradisional Minang dengan beberapa modifikasi sesuai dengan tradisional Minang, yaitu rabala dan rabab darek. Rabab pesisir selatan atau rabab kasisya adalah salah satu permainan rabab yang terkenal di Sumatera Barat
dengan pemain rababnya yang terkenal adalah Hasan Basri. Minangkabau memiliki ragam pakaian adat yang beraneka jenisnya. Jenis pakaian adat Minangkabau. Yang pertama, pakaian adat Minangkabau untuk wanita. Pakaian adat ini bernama Limpape Rumanan Gadang atau disebut juga pakaian Bundo Kanduang. Pakaian adat ini merupakan lambang kebesaran bagi para perempuan yang sudah menjadi istri. Pakaian Bundo Kanduang ini memiliki makna mengenai pentingnya peran seorang ibu dalam mengatur keharmonisan dan kerukunan keluarga. Yang kedua, pakaian adat Minangkabau untuk laki-laki. Pakaian adat Minangkabau untuk pria bernama penghulu. Pakaian ini hanya digunakan oleh para tetua adat atau orang-orang yang memang berhak memakai pakaian adat itu. Makanan khas suku Minangkabau ini lebih dikenal dengan masakan Padang. Cita rasanya yang pedas dipadukan dengan aneka rempah khas Indonesia membuat makanan khas suku Minangkabau menjadi idola banyak orang. Ada banyak jenis makanan khas suku Minangkabau, mulai dari makanan berat, cemilan, kue tradisional hingga minuman. Ada berbagai macam makanan khas suku Minangkabau sesuai daerahnya, antara lain Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, Solok, Pesisir Selatan, Batu Sangkar, Agam, Dharmasyara, dan sebagainya. Makanan khas suku Minangkabau dikenal banyak menggunakan santan dan daging. Yang pertama, rendang, dendeng balado, nasi kapau, sate padang, gazebo, kacimui, dadiah, es tebak, dan teh talua. Tradisi suku Minangkabau. Beberapa tradisi suku Minangkabau sebagai berikut. Yang pertama, upacara turun mandi. Upacara turun mandi merupakan tradisi yang masih dilaksanakan oleh suku Minangkabau. Tujuan dari upacara ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena lahirnya seorang anak. Selain itu, untuk memperkenalkan bahwa sudah lahir seorang anak dari sebuah suku. Dalam persiapan upacara turun mandi tersebut, perlu dilakukan berbagai perlengkapan. Selanjutnya, arak-arakan menuju sungai tempat dilaksanakan upacara turun mandi. Upacara tersebut hanya dapat dilaksanakan di sungai. Yang kedua ada Batagak Pangulu. Masyarakat etnis Minangkabau hidup dalam budaya bersuku dan berkaum. Setiap suku biasanya memiliki seorang penghulu suku. Ketika sebuah suku atau kaum mengangkat pimpinan kaumnya yang baru, maka diadakan upacara Batagak Pangulu. Adapun penjelasan upacara Batagak Pangulu adalah upacara besar yang menjadikan tradisi masyarakat Minangkabau. Acara ini biasanya diadakan dengan menyembelih kerbau atau mengadakan acara pesta selama 3 hari bahkan sampai seminggu lamanya. Yang ketiga ada Batagak Kudo-Kudo. Upacara Batagak Kudo-Kudo merupakan tradisi yang ada di Minangkabau. Upacara ini merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau pada saat membangun rumah. Upacara Batagak Kudo-Kudo dilakukan ketika sebuah rumah baru akan dipasang kuda-kuda. Dalam upacara ini banyak mengundang orang kampung dan saudara dekat. Hadiah yang dibawa oleh tamu undangan biasanya adalah seng atau atap untuk rumah. Sistem kepercayaan suku Minangkabau. Masyarakat yang tinggal di Minangkabau termasuk menganut agama Islam dengan taat. Semua tatanan kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi dan berdasarkan agama Islam. Dalam kegiatan keagamaan, pelajaran agama, dan kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh seorang syekh atau kiai. Sistem kekerabatan suku Minangkabau. Sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat di suku Minangkabau adalah menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan tersebut, hal-hal penting berdasarkan dengan keturunan garis ibu atau pihak perempuan. Jadi, untuk anak perempuan yang dapat mewarisi nama atau marga dari keluarga besarnya. Oke, itulah pengertian dari pendidikan multikultural dan juga pemahaman mengenai suku Minangkabau. Sekian video dari kami, terima kasih.